Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, ketemu lagi dengan channel Pendekar Langit. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Sahabat yang dirahmati Allah, ada sahabat yang WA saya kurang lebih begini, Ustadz, saya itu dipancing-pancing oleh tetangga saya atau oleh orang lain yang kami anggap itu adalah terduga pelaku sihir. Dia memancing-mancing amarah kami, mengajak berantem setiap hari, membuat sebuah perbuatan atau sesuatu yang ditujukan supaya kami itu marah. Nah, itu yang pertama. Dan memang jika memang terduga pelaku sihir itu dialah pelakunya, ya memang seperti itu. Jadi kita dipancing amarah, dipancing-pancing supaya kita marah. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya marah. Kalau Anda marah berarti sudah terpancing, sihir masuk. Kemudian ada juga sahabat yang bertanya, Ustadz, saya sudah cerita tentang masalah kami, kehancuran hidup kami kepada keluarga kami, ke orang tua kami, tapi mereka nggak percaya, Ustadz. Mereka malah menyalahkan saya, memojokkan saya, menganggap saya mengada-ada. Ya memang seperti itu jawabannya. Sihir itu seperti itu, dibenturkan dengan orang tua dan keluarga. Mereka nggak percaya, orang lain nggak percaya kalau kita disantet oleh seseorang. Nggak ada yang percaya dan nggak ada yang empati. Ya itulah sihir. Maka pada malam hari ini saya akan membahas tentang dampak sosial seseorang itu terkena sihir. Tonton sampai habis. Sahabat yang dirahmati Allah, dampak sosial seseorang terkena sihir atau santet yang membuat mereka atau korbannya itu menderita. Yang pertama adalah tidak ada yang percaya. Kalau Anda cerita ke orang lain tuh nggak percaya, malah bosan dan meninggalkan Anda. Nggak ada yang empati. Maka saran saya, jangan cerita ke orang lain. Orang lain nggak akan percaya, bahkan menyalahkan Anda. Mereka itu nggak paham dan menganggap Anda itu halu, lebay, lemah iman, dan lain sebagainya. Kemudian dampak sosial yang kedua tadi saya sudah sampaikan, yaitu korban sihir akan dipojokkan, disalahkan, disudutkan, tersudut di pojok tembok, bahkan difitnah dengan fitnah-fitnah yang kejam. Kita nggak melakukan apa-apa, tahu-tahu ada selentingan, ada nyinyiran, ada fitnah yang luar biasa membuat dada ini merasa sesak. Kemudian dampak sosial berikutnya adalah tadi yang sahabat bertanya, dampak sosial berikutnya adalah korban sihir itu akan diadu domba, terutama dengan orang tua atau kerabat. Anda dianggap menjadi anak yang tidak berguna, membuat malu keluarga, berantem dengan orang tua, sampai bahkan banyak yang diusir oleh orang tua. Itu adu domba sihir, adu domba setan untuk memecah belah kehidupan keluarga Anda dengan orang tua Anda dan dengan pasangan Anda. Maka waspadalah ya sahabat semua yang dirahmati Allah. Kemudian dampak sosial berikutnya adalah berantem dengan teman atau salah paham dengan rekan bisnis. Anda misalnya punya rekan bisnis yang selama ini bertahun-tahun sudah bekerja sama, tiba-tiba mereka menjauhi Anda, bertengkar, salah paham. Kemudian hubungan bisnis yang selama ini sudah dibangun hancur. Waspada juga, itu adalah salah satu adu domba dari setan. Kemudian efek sosial berikutnya adalah Anda akan dijauhi oleh teman dan orang lain, bahkan teman dekat. Teman yang dahulu sangat dekat menjauhi Anda, bahkan mengkhianati Anda. Mereka malah lebih akrab, lebih dekat dengan terduga pelaku.
Mereka kumpul-kumpul makan-makan dengan terduga pelaku, sementara kita yang dulu membantu mereka dengan bantuan yang besar, melebihi saudara, malah kadang-kadang untuk beberapa kasus mereka menjauhi kita, mengkhianati kita. Wah, rasanya gimana? Itu luar biasa. Yang merasakan itu rasanya luar biasa. Kita ditusuk dari belakang, seolah-olah seperti itu. Sahabat yang dirahmati Allah, kemudian efek sosial berikutnya adalah korban akan dianggap sebagai pembawa sial. Nah, dianggap sebagai sampah masyarakat, dijauhi. Anda dijauhi, anak Anda dijauhi teman mainnya, dianggap pembawa sial. Ya memang seperti itu. Biasanya orang-orang yang dekat dengan korban sihir selalu aja kena sial, sakit, kena sial, kecelakaan. Kemudian makanya setelah itu tersebar berita bahwa Anda adalah pembawa sial dan dijauhi oleh semua orang. Sahabat yang dirahmati Allah, dampak sosial berikutnya adalah apa ya? Kebalikan. Artinya nasib Anda dengan pelaku itu kebalikan. Pelaku itu akan menjadi tenar, dihormati, dipercaya. Sementara dulu Anda yang dipercaya tiba-tiba menjadi orang yang tidak dipercaya dan dijauhi. Berbanding terbalik. Semakin Anda jatuh, semakin pelaku itu menjadi sultan. Oleh karena itu, sadari ini sebagai bagian dari sihir. Sahabat yang dirahmati Allah dan para pendekar di seluruh Nusantara, apa tujuan dari itu semua? Ya, tujuannya adalah sihir. Tujuannya supaya Anda marah. Tadi ada yang bertanya, saya dipancing-pancing, tujuannya supaya apa ya? Supaya marah. Karena ketika Anda marah, sedih, takut, kecewa, dan lain sebagainya, sihir itu akan semakin mudah mengendalikan Anda. Dan ini memang perjuangan yang luar biasa sulit, yaitu menahan amarah ketika dipancing setiap hari, ketika dijauhi orang, sahabat, ditikam dari belakang, ketika berantem dengan keluarga. Nggak marah itu nggak mungkin lah, kita pasti marah. Tapi sahabat harus menyadari itu adalah bagian dari sihir supaya tidak keterusan marahnya, supaya bisa mengendalikan diri. Itu kuncinya. Meskipun susah, cobalah. Coba lagi dan coba lagi. Jebol lagi, coba lagi. Kendalikan diri. Fahami itu adalah bagian dari permainan sihir. Oleh karena itu sahabat harus banyak-banyak istighfar ketika difitnah, dipojokkan, dinyinyirin, berantem dengan orang tua dan lain sebagainya. Banyak-banyak istighfar. Jangan diladenin. Nanti sihirnya makin tajam, makin mengendalikan Anda. Dan jangan konfrontasi atau jangan berantem dengan orang yang memancing-mancing kemarahan Anda. Jangan bikin konfrontasi dengan teman, rekan, atau orang tua. Karena ketika Anda konfrontasi, ya sihir akan semakin kuat menyerang Anda. Waspadalah. Kemudian tujuannya adalah supaya Anda merasa sendiri. Anda seorang diri di tengah keramaian. Anda ada keinginan kuat untuk pindah rumah. Fahami itu adalah permainan sihir. Oleh karena itu belajar mengendalikan diri, istighfar, baca ayat ruqyah, karena ada jin di situ ketika sedang ada adu domba. Baca ayat ruqyah sampai muntah angin. Ketika muntah angin, Anda marahnya akan hilang secara instan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمدا رسول الله